Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Indriani, NIM saya 215021000. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang keberagamaan sahabat. Keberagamaan memiliki arti, keadaan, atau sifat orang-orang yang beragama. Keadaannya meliputi sifat atau corak pemahaman tentang suatu agama, semangat dalam menjalankan agamanya, dan kehidupan sehari-hari setelah seseorang memeluk suatu agama. Lalu sahabat memiliki arti kawan atau teman. Jadi keberagamaan sahabat yaitu suatu keadaan atau sifat teman-teman Nabi dalam menjalankan atau menganut suatu agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Putri Maherani, NIM 21501210098. Di sini saya akan menjelaskan tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar bernama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang utama, karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Periode Abu Bakar sangat singkat, hanya 2 tahun lebih ia mampu mengamankan negara baru Islam dari perpecahan dan kehancuran, baik di kalangan sahabat mengenai persoalan Nabi maupun di luar dan dalam, seperti dengan mengirim kembali Usamah bin Zaid ke Syam menghadapi para pembangkang dan penumpasan Nabi palsu. Sebelum wafat karena sakit, Abu Bakar berwasiat kepada para sahabatnya bahwa khalifah yang menggantinya adalah Umar bin Khattab. Hal ini dilakukan untuk menghindari perpecahan di antara kaum muslim. Selanjutnya, langkah-langkah pemerintahan yang diambil Abu Bakar pada masa pemerintahannya. Yang pertama, ada kebijakan dalam urusan keagamaan. Langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid sesuai dengan pesan Rasulullah. Yang kedua, perang melawan orang-orang murtad. Yang ketiga, perang Yamamah. Yang keempat, penaklukan Islam. Yang kelima, penghimpunan Al-Quran. Dan yang keenam, ilmu pengetahuan. Yang kedua, kebijakan dalam urusan kenegaraan. Langkah-langkah yang diambil yaitu yang pertama, bidang eksekutif. Yang kedua, bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, yudikatif. Dan yang keempat, di bidang ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku terpandang mulia. Ia adalah seorang berbudi luhur, fasih dan adil serta pemberani. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga kaum Quraisy memberi gelar singa padang pasir. Dan karena kecerdasan dan kecepatan dalam berpikirnya, ia dijuluki Abu Faiz. Khalifah Umar bin Khattab memerintah 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Yang pertama, perkembangan politik. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Yang kedua, pengelolaan kas negara. Kebijakan yang dilakukan Umar adalah menata pemerintahan dengan membentuk departemen-departemen, mengadopsi model Persia. Yang ketiga, penataan birokrasi pemerintahan. Dalam pemerintahan Umar terjadi banyak perubahan. Ia membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna tanpa memperoleh contoh sebelumnya, sehingga ia pantas mendapat julukan peletak dasar atau pembangunan negara modern. Yang keempat, ada pemberlakuan ijtihad. Yang kelima, perkembangan ekonomi. Ada beberapa kemajuan di bidang ekonomi, yaitu al-kharaj, ghanimah, pemerataan zakat. Yang keenam, perkembangan pengetahuan. Berkaitan dengan masalah pendidikan ini, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga merupakan pendidik di masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap daerah. Mereka mengajar isi Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam lainnya seperti fikih kepada penduduk yang baru masuk Islam. Yang ketujuh, yaitu perkembangan sosial. Pada masa Khalifah Umar, yaitu penduduk yang memeluk agama selain Islam dan berdiam di wilayah kekuasaan Islam. Al-Zimah terdiri dari pemeluk Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mereka mendapat perhatian, pelayanan, serta perlindungan pada masa Umar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Farida Injiani,
Ini NIM 2150-210099. Di sini saya akan mempresentasikan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan ialah khalifah ketiga. Nama lengkapnya ialah Utsman ibnu Abdillah ibnu Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Ia juga sangat kaya, tetapi berlaku sederhana dan sebagian kekayaannya untuk kepentingan Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain, artinya dua cahaya, karena menikahi putri Nabi Muhammad secara berurutan setelah satu meninggal, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ia meriwayatkan hadis kurang lebih 150 hadis. Seperti halnya Umar, Utsman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan, yaitu melewati badan syura yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Masa kekhalifahan Utsman merupakan yang terlama dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Kontribusi Utsman yaitu 1. Memperluas wilayah, 2. Membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Khalifah yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi sebagai respon terhadap keinginan Rasulullah saat masjid itu sudah semakin terasa sempit. 3. Penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf. 4. Terjadi perbedaan membaca qiraat di beberapa negara, maka Utsman menyatukannya dalam satu mushaf dengan bacaan tadi dan memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf dengan bacaan tadi dan memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf yang lain. Rasul Utsmani merupakan bacaan kaum muslimin hingga masa kini. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ialah khalifah terakhir atau keempat. Nama lengkapnya yaitu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ia lahir di Makkah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Ia tinggal bersama Nabi Muhammad sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri dan juga mendapat didikan sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ia masuk Islam pada usia 7 tahun. Prestasi dari Ali bin Abi Thalib yaitu pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. 2. Membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di dalam Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 3. Memajukan bidang ilmu bahasa. Penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi tanda baca. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam pembacaan Al-Quran dan hadis, Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu mempelajari tata bahasa Arab. 4. Bidang pembangunan. Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.